Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartila, Subklien Manajemen. Strategi, ada beberapa hal yang penting untuk Anda perhatikan dalam penyusunan strategi subklien manajemen seperti berikut: fleksibilitas dan kontrol, membangun hubungan kemitraan, fokus ke pelanggan, perencanaan berdasarkan peminatan, review berkala. Perencanaan produk baru dalam perspektif SCM untuk menguasai pasar yang lebih luas dan meningkatkan volume penjualan siklus hidup produk yang semakin pendek, bahwa banyak implementasi terhadap bagaimana perusahaan bersaing di pasar serta bagaimana mereka harus mengelola aktivitas time to market sebagai faktor keunggulan bersaing, keterlibatan supplier dalam perencanaan produk baru. Konfigurasi jaringan, pasar mana yang akan menjadi target penjualan, barang waktu kirim yang bisa dijanjikan dan dengan biaya berapa dan di mana lokasi fasilitas produk serta distribusi yang akan diproduksi, berapa masing-masing kapasitas fasilitas yang harus digunakan. Pengelolaan peminatan dan perencanaan produktif, demand planning vs demand manajemen, instrumen untuk mengelola peminatan. Perencanaan produk argen, peran perencanaan argen dalam sebuah subklien, permasalahan perencanaan argen, informasi yang lebih dibutuhkan untuk perencanaan argen, output dari rencana argen, mengelola persediaan pada SC, peramalan peminatan guna data histro dan tren pasar untuk mendeteksi peminatan serta akurat, stok pengaman, pertahanan stok pengaman untuk mencegah kehabisan stok saat terjadi lonjak pemerintah atau gangguan pasokan yang tidak terduga. Otomatis kualitas pesanan gudang modal untuk menentukan jumlah pesan yang otomatis minimalkan biaya penyimpanan. Manajemen pengadaan untuk mengoptimalkan nilai dan dampak dari kegiatan pengadaan ini lebih dari sekedar memberi produk atau pelayanan. Ini melibatkan pengambilan keputusan strategi penilaian risiko, manajemen hubungan pemasukan dan optimasi biaya. Manajemen transportasi dan distribusi, kemampuan pengiriman produk pelayanan secara tepat dan dalam jumlah untuk sesuai dan dalam kondisi yang baik sangat menentukan apakah produk tersebut pada akhirnya akan kompetitif di pasar. Kemampuan untuk mengelola jaringan distribusi merupakan komponen yang penting distribusi informasi dan buleri. Fungsi ini dari subklien ini sendiri adalah menyediakan produk jasa yang tepat dan pada kondisi yang ingin dengan tepat, memberikan distribusi yang optimal bagi perusahaan sehingga dibutuhkan koordinasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam subklien. Pengukuran kinerja SCM, melakukan monitoring dan pengendalian, mengkomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi-fungsi pada rantai pasokan, mengetahui di mana posisi relatif terhadap pesaing maupun terhadap tujuan yang hendak dicapai, menentukan arah perbaikan dan mencipta keunggulan dalam bersaing. Teknologi informasi dan manajemen rantai pasok. Untuk mengembangkan SCM dalam perusahaan dapat dipisahkan dari pengembangan teknologi IT. Karena justru kemajuan teknologi yang melahirkan prinsip-prinsip dari manajemen klien, hal tersebut disebabkan karena terseleksi dan penelitian berbagai proses ekstensi bisnis dalam domain manajemen subklien, melakukan strategi informasi yang memiliki dan dihasilkan berbagai pihak. Mengelola rantai pasok global sistem internasional yang digunakan bisnis untuk memproduksi dan mendistribusi barang dan jasa. Jaringan ini dimulai dengan bahan mentah dan akhir. Ketika produk akhir yang layanan disampaikan pelanggan internasional, ini terjadi antara penjual impor seperti pembeli pelanggan. Sejumlah perantaraan ini akan bisa melakukan satu atau layanan sebelum barang yang dijual tersebut tidak derma negara lain di lokasi pelanggan. Mungkin itu penjelasan dari saya. Bila ada kata yang kurang mohon dimengerti. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.